Ya halo, jadi aku mau belajar bahasa Korea dan sebenarnya aku males banget udah berapa hari ini, jadi aku pengen banget ditemenin. Dan kita mulai aja, tekan tombol startnya. Kita belajar per 25 menit. Oke, mulai ya. Mungkin mouse ini bisa diganti sama HP ku dulu sebentar. Gitu. Jadi ada timernya. Dan kita mulai lagi ngulang dari level 1. Level 1. Aku nggak yakin aku masih bisa sih. Oh. Ups. Level 2. It's Oke. You're listening to Talk to Me in Korean. Thank you for studying with Talk to Me in Korean. For more Korean lessons and our textbooks, please visit talktomeinkorean.com. Aku pelan nih sebentar ya. Okay, at first it might be difficult to pronounce this greeting naturally. Bahasa Inggrisku sebenarnya agak kurang. Jadi aku akan bacain di pakai bahasa Indonesia aja. Kelihatan. Pada pertama kali mungkin bakalan sulit untuk mengucapkan salam secara natural, tapi setelah berlatih beberapa kali, lama-kelamaan juga akan menjadi lebih mudah. Contohnya, annyeong haseyo. Annyeong haseyo. Annyeong artinya sehat, damai, well-being. Haseyo artinya you do you, please do, atau ya semoga lah, semoga gitu, semoga. Jadi annyeonghaseyo itu adalah ungkapan salam yang biasa banget diucapkan di Korea. Salam ini merupakan chondetmal atau bahasa yang formal atau bahasa yang sopan. Maksudnya sopan kan di Korea itu ada strata-stratanya. Jadi kayak orang tua, anak muda, dan kayak orang yang berkuasa kayak gitu. Nah, condet-mal itu biasanya digunakan oleh kita yang masih anak muda atau orang-orang atau orang yang baru kenal gitu, bilang annyeonghaseyo ke orang yang baru dikenalnya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya atau lebih tua dari kita, annyeonghaseyo. Terus ketika ada yang menyapa kita dengan ucapan annyeonghaseyo, kita bisa membalasnya lagi dengan mengucapkan annyeonghaseyo. Oke. Ketika kamu menulis salam ini, kamu bisa menulisnya dengan annyeonghaseyo juga, atau annyeonghaseyo dengan tanda tanya. Yang mana aja itu ya sama aja lah. Annyeonghaseyo origin adalah originally a question asking kamu sehat. Jadi annyeonghaseyo itu kayak apa kabar gitu. Apa kabar, atau kamu gimana, baik-baik aja, atau ya kayak gitulah. Intinya sih bahasa sapaan kayak kita, halo gitu, halo apa kabar gitu. Tapi karena itu adalah bahasa sehari-hari, ungkapan bahasa sehari-hari, maka orang-orang nggak terlalu menanggapinya dengan jawaban yang dikhususkan atau jawaban yang jawaban spesial kayak aku harus jawab gini loh, enggak sih. Contohnya ketika kamu ketika kita ngomong what's up ke teman, what's up man, what's up gitu, what's up, atau di Indonesia tuh kayak apa ya, halo atau hai gitu. Kadang-kadang kan mereka juga cuman ngebalesnya dengan
jawaban yang iya ya, apa juga, apa kabar atau halo juga gitu. Iya halo halo gitu. Halo halo ya, kira-kira annyeonghaseyo itu intinya annyeonghaseyo itu annyeonghaseyo itu artinya halo atau hai. Jadi kalau misalnya ada yang bilang annyeonghaseyo, 네 annyeonghaseyo, ya biasanya orang kayak gitu. Oke. Oke, di Korea sendiri ada beberapa level politeness, level kesopanan, tingkat kesopanan gitu, yang biasanya sebagai honorific. Honorific itu apa ya? Honorific ya kayak penghormatan di dalam bahasa Inggris. Kalau kamu adalah pemula, maka biasanya it might seem intimidating at first to learn of the honorifics, but maaf bahasa Inggris saya ya, but it is important to know and utilize them. It gets much easier as you learn and practice more. So do not worry. Oke. Di Korea itu dibagi honorific jadi dua kategori. Sebenarnya sih kalau setauku sebenarnya ada 3 sih. Kayak misalnya setelah banmal ada chondetmal, terus di atasnya chondetmal tuh ada lagi, cuman yang pakai yang amnida gitu. Cuman kalau dia neranginnya cuman ada 2, yaitu informal dan yang casual, intimate atau informal, bahasa yang kayak gitu, atau itu yang biasanya ya yang disebutnya kayak panmal gitu loh, atau ada juga yang pakai yo itu kayak yang yo atau nida itu kayak yang chondetmal, itu disebutnya chondetmal. Terus di Talk to Me in Korean sendiri menyarankan untuk sebaiknya mempelajari chondetmal terlebih dahulu sebelum menggunakan bahasa panmal, biar nggak terlalu bermasalah, karena di sana seperti memperhatikan masalah kesopanan gitu. Walaupun di teenagers atau di kalangan anak muda sekarang, setauku sih mereka udah mulai mengabaikan hal-hal seperti itu. Tapi pasti ada kalangan-kalangan orang tua yang juga perlu kita perhatikan. Jadi mereka dari pihak Talk to Me in Korean itu menyarankan kalau kita menguasai bahasa formal atau bahasa chondetmalnya dulu. Chondetmal. 감사합니다 artinya thank you, terima kasih. 감사합니다. 감사 itu artinya ya bersyukur. 감사 itu bersyukur. Kalau 합니다 artinya aku melakukannya. 감사합니다, aku bersyukur. Jadi kayak terima kasih. Tapi roots bahasanya 감사 dan 합니다. 감사합니다 itu adalah ungkapan yang paling sering dipakai untuk mengucapkan rasa terima kasih kita. Jadi kayak ya aku bersyukur loh gitu. Jadi kalau itu juga 감사합니다 adalah salah satu bahasa formal atau polite-nya di Korea, artinya terima kasih. Atau kita juga bisa pakai 감사합니다 ketika kamu intinya sih terima kasih sih, nggak usah terlalu panjang ya. Intinya 감사합니다 itu terima kasih. 안녕하세요, 감사합니다. Nah, 감사합니다. Kalau misalnya di bahasa Inggris ketika kita bilang terima kasih, ekspresi ekspresi dalam kata kamu, dalam thank you itu sudah nggak ngerti lah apa sih, aku
Kalian bisa baca kan? Aduh sorry ya. Pokoknya intinya 감사합니다 itu mengucapkan rasa syukur atau ungkapan terima kasih. Tapi sebenarnya kayak kayak kalau di bahasa Inggris kan ada you-nya, tapi sebenarnya nggak ada. Jadi kalau misalnya di Indonesia tuh 감사합니다 ya terima kasih gitu. Terima kasih. Terus apa lagi ya? Kita nggak, oh ya, mereka bilang kita nggak perlu mengucapkan kata you di dalam bahasa Korea karena itu mudah banget untuk ditebak. Kita itu berterima kasih kepada siapa gitu. Kalau misalnya kita terus-menerus mempelajari ekspresi-ekspresi sehari-hari yang ada di Korea, yang ada di bahasa Korea, lama-lama kita akan terbiasa dan kita nggak perlu terlalu sering memasukkan objek seperti kamu, saya, itu selalu nggak perlu selalu memasukkan objek kamu dan saya begitulah. Kalau kamu kalau kamu sih kalau kita punya teman orang Korea atau tinggal di Korea, biasanya mereka nggak terlalu menggunakan ekspresi-ekspresi seperti ini. Jadi pakailah sesering mungkin sampai sampai kita bisa mudah sampai terasa mudah untuk mengucapkannya. Sampai terasa mudah ya. Sampai terasa mudah. Oke, intinya gitu. Ya. Oke, ada simple dialogue. Ada percakapan simpelnya. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저기요. 여기요. 감사합니다. 여기요. 감사합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 여기요. 감사합니다. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, halo. Kamu ya? Thank you, makasih. Ini 안녕하세요. 안녕하세요. Halo. 안녕하세요. Dibalas lagi kan gitu. 안녕하세요. 안녕하세요. 여기요. 감사합니다. 여기요. 여기요 tuh kayak ini loh gitu. Ini nih kayak ngasih gitu. Kayaknya sih gitu kalau dalam pengertianku ya. Karena aku langsung beralih ke buku. Langsung beralih ke buku. Kan aku mau nulis 안녕하세요 nih. Ntar dulu ya. Ini talk to me in Korean. Talk to me in Korean. Ini lesson 1. Kalau nulis 안녕하세요 tuh gini ya. 안녕하세요. Terus dibalasnya 안녕하세요. 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 Terus 여기요. 여기요. dibalasnya lagi 감사합니다.
감사합니다. Kelihatan gak sih? Kayaknya nggak terlalu kelihatan ya. Gedein aja ya. Semakin tidak kelihatan, baby. Oke, gini. 안녕하세요, 안녕하세요, 여기요, 감사합니다. Sekali lagi ya. Kita tulis sekali lagi. 안녕하세요. 안녕하세요. Emang gitu ya? Pakai tanda tanya. 안녕하세요. Kalau dari aku pernah nyapa beberapa orang Korea. Jadi sebenarnya ada beberapa orang Korea yang membalasnya seperti ini. Dia juga bilang 안녕하세요 gitu. Kalau misalnya kita bilang 안녕하세요, terus dia jawabnya 안녕하세요 kayak gitu. 안녕하세요. Atau ada juga yang dia bilangnya 네 안녕하세요. Ya, kayak gitu. Jadi ada kayak dua tipe gitu loh. Kayak orang bilang, kalau misalnya kita sapa 안녕하세요, terus dia jawabnya 네 안녕하세요. Atau ada juga yang bilangnya 안녕하세요 gitu. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya 감사합니다. Tapi kan ada yogyo ya. Yogyo ini aku terjemahinnya kayak aku asumsikan dia itu kayak ngasih suatu benda atau suatu barang gitu. Jadi kayak yogyo gitu. Yogyo. Kayak ini nih gitu. Nih, aku kasih kayak gitu. Nah, untuk ilustrasinya nih. Ini ya. Oke, ini ceritanya. Ini gambar tangan nih ceritanya. Dia lagi mau memberikan sesuatu. Oke. Ya ampun, aku nggak bisa gambar ya. Nah, nggak apa-apa, pokoknya ini tangan lagi ngasih, terus lalu ada tangan di bawahnya yang menerima benda itu gitu loh maksudnya. Ya ampun, aku nggak bisa gambar ya. Ya pokoknya intinya gitulah. Kan sambil ngasih benda nih, terus bilang yogyo gitu. Yogyo, ini nih ambil gitu, ini ambil gitu, kayak gitu loh kira-kira. Terus yang menerima barang itu jawabnya 감사합니다 gitu. Jadi kan 안녕하세요 gitu. Hey, terus dia jawab lagi 안녕하세요. Terus dia bilang 여기요. 감사합니다. Oke. Ya, segitu aja deh. Oke deh, terima kasih sudah nonton. Jadi langsung aja praktek nih. 안녕하세요. 감사합니다. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.